Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen langsung mengangkat tangannya ke leher praktisi tersebut kemudian mencekiknya menggunakan satu tangan. Apakah ini yang kamu katakan naif? Dasar bodoh. Pemimpin pasukan itu yang memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap akhir, tidak mampu melawan, bahkan energinya sepertinya tertekan oleh kekuatan Chen Wen, sehingga dia tidak mampu mengerahkannya. Tangan dan kakinya bergerak-gerak berusaha untuk menggapai Chen Wen serta memukul tangan Chen Wen. Namun tangan Chen Wen bagaikan sebuah besi baja yang tidak mempan dipukul. Chen Wen lalu menambahkan energi ke jari-jarinya yang berada di leher praktisi tersebut. Wajah praktisi itu menjadi sangat ketakutan, dan suaranya juga tidak mampu keluar. Tatapan matanya saja yang terlihat penuh permohonan ampun serta penyesalan, tapi Chen Wen tidak peduli. Karena praktisi aliran iblis semuanya tidak ada yang tidak kejam, sudah pasti semuanya adalah praktisi yang sangat kejam dan sadis, jadi Chen Wen tidak akan memberi mereka belas kasihan. Tiba-tiba terdengar suara tulang patah, Chen Wen yang menambah tenaganya di jari-jarinya mematahkan tulang lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam dunia cincin untuk dijadikan makanan bawahan Chen Wen. Sementara itu, pasukan yang berjumlah ratusan orang itu masih belum bergerak, karena mereka semua masih tertegun, seakan-akan menjadi patung dalam beberapa saat, karena waktu Chen Wen mulai bergerak sampai mencengkram leher praktisi itu hanya terjadi dalam beberapa detik saja. Chen Wen juga langsung mengeluarkan pasukannya lagi sebanyak 1 juta orang untuk membantai pasukan di depannya. Tuan muda, kalian bantai pasukan iblis itu. Siap Tuan muda. Pasukan Chen Wen segera mengerubuti pasukan yang berjumlah ratus orang itu, hingga tidak terlihat lagi pasukan dari klan Tun, karena di sekeliling mereka adalah bawahan Chen Wen. Hanya tempo beberapa detik, seluruh pasukan klan Tun tewas dibantai pasukan Chen Wen. Cari pusat klan Tun ini, kita akan menghabisi seluruh praktisi aliran iblis, jangan ada yang disisakan di seluruh dataran Dongting ini. Baik Tuan muda. Serempak semua pasukan Chen Wen melesat berpencar untuk mencari pusat dari klan Tun. Hanya berselang waktu setengah hari, pusat klan Tun segera ditemukan, dan Chen Wen mengumpulkan semua bawahannya menuju pusat klan Tun. Pusat klan Tun juga lumayan luas, mencakup sampai lebih dari 5.000 meter persegi. Chen Wen kembali membagikan bendera formasi kepada bawahannya untuk disebarkan mengelilingi klan Tun, seperti yang terjadi di sekte Qingkui sebelumnya. Klan Tun ini juga mengeluarkan bau darah yang sangat kental, karena semua praktisi yang ada di klan Tun ini meningkatkan kekuatan mereka menggunakan darah praktisi aliran putih. Setiap praktisi yang mempraktekkan seni kultivasi aliran iblis, sudah pasti dengan cara meminum darah praktisi aliran putih, serta menyerap energi spiritual praktisi aliran putih tersebut. Kalaupun tidak, maka para praktisi akan dibuat sebagai sapi yang memproduksi darah segar. Dengan begitu, aura yang keluar dari klan Tun sangat suram dan penuh dengan energi negatif yang sangat mengerikan, seolah-olah di sekeliling klan Tun ini terdengar suara-suara jeritan kesakitan dan jeritan kesakitan dari para praktisi yang diambil darahnya serta energi spiritual mereka. Setelah bendera tersebar, Chen Wen melayang di langit klan Tun, kemudian membuat segel tangan formasi dan melemparkannya ke langit. Sebuah formasi yang mengelilingi seluruh klan Tun telah tercipta. Sebelum para praktisi klan Tun tersadar secara penuh, Chen Wen segera berteriak kepada semua pasukannya. Bunuh, serang, makanan lezat, kami datang. Jutaan pasukan Chen Wen melesat memasuki wilayah klan Tun dengan ganas. Mereka terdiri dari ras manusia, ras hewan iblis serta ras bayangan iblis. Bagi hewan iblis, darah penganut alira iblis adalah tonik yang sangat menyegarkan, dan bagi pasukan bayangan iblis serta pasukan hewan iblis jiwa-jiwa mereka juga adalah tonik yang sangat baik. Sementara itu, di dalam klan, patriark klan merasakan firasat yang buruk,
dia memerintahkan bawahannya untuk memperketat penjagaan. Saat ini, para petinggi klan sedang berkumpul di ruang aula utama, padahal saat ini waktunya sudah sangat malam. Bahkan beberapa tetua terpaksa dengan wajah cemberut memasuki aula utama klan dengan membawa beberapa wanita muda dan juga ada beberapa botol darah segar. Mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan panggilan sang patriark atau memang hal ini sudah biasa mereka lakukan. Maklum saja, mereka sudah melupakan tata krama antara manusia, karena mereka telah dirasuki sifat-sifat iblis yang serakah dan haus darah. Namun patriark klan Tun tidak merasa aneh, karena hal ini sudah dianggap lazim dan layak, jadi patriark tidak marah, malah bertanya kepada salah satu tetua yang sedang bercumbu dengan gadis muda di pelukannya. "Tetua Tun Hang, apakah kamu tahu kemana tetua Tun Yong pergi? Kenapa dari tadi pagi dia pergi tapi belum kembali?" Sambil melepaskan pelukannya kepada gadis muda itu, dengan sedikit malas-malasan, tetua itu menjawab, "Maaf patriark, beberapa waktu yang lalu, salah satu pasukan kita ada melihat banyaknya pasukan yang tidak dikenal. Mereka merupakan pasukan gabungan antara ras manusia dan ras hewan iblis. Mereka semua tersebar di berbagai tempat di wilayah klan kita. Serta pasukan kita ada melihat beberapa anggota keluarga klan Tun kita ditangkap oleh mereka dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui, seolah-olah orang yang mereka tangkap telah menghilang." Maksud tetua Tun Hang adalah kemungkinan tetua Tun Yong ditangkap oleh mereka. Kemungkinan itu sangat mungkin, karena menurut laporan yang saya terima, para praktisi itu ada beberapa yang telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir. Pantesan saja saya merasa hati saya tidak enak, ternyata ada hal yang gawat seperti ini. Tetua Tun Hang, persiapkan seluruh kekuatan klan kita untuk berispa menyambut pasukan yang kemungkinan akan mendatangi kita. "Siap patriark." Baru saja tetua Tun Hang menjawab perintah dari sang patriark, tiba-tiba terdapat salah satu prajurit klan yang biasanya berjaga di pintu aula buru-buru masuk. "Patriark, gawat-gawat, ini sungguh gawat." Patriark serta para tetua yang hadir di sana tampak terkejut, karena tidak biasanya seorang prajurit klan yang tergesa-gesa masuk serta tanpa permisi mengganggu pertemuan para petinggi klan. "Prajurit, apakah kamu tahu apa hukumannya bila menerobos dengan cara tidak sopan di aula utama pada saat diadakannya pertemuan antar petinggi klan?" "Hamba tahu patriark, tapi kali ini sungguh gawat, karena seluruh langit klan Tun kita sepertinya tertutupi oleh sebuah formasi transparan. Kita semua tidak bisa keluar dari formasi pembatas tersebut." Mendengar laporan itu, patriark klan Tun serta para tetua dan peting klan Tun sungguh-sungguh sangat terkejut. Patriark dengan segera memerintahkan para tetua yang hadir di sana untuk bergerak. "Para tetua serta petinggi klan, mari kita keluar bersama-sama untuk menghadapi musuh yang datang. Sekalian kita kirimkan pesan untuk meminta bantuan ke dunia langit dan sekte iblis surgawi." Tapi baru saja mereka berjalan keluar, terdengar suara-suara dentuman yang sangat kuat menghantam klan Tun dengan membabi buta. Terdengar suara-suara ledakan di pusat klan Tun yang sangat intens serta mengguncang wilayah di sekitarnya. Banyak bangunan klan Tun yang runtuh, di sana-sini terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan kematian. Para petinggi klan yang berada di aula utama segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun ketika mereka keluar, wajah mereka langsung memerah, karena lebih dari setengah bangunan klan Tun telah rata dengan tanah. Melihat kejadian di depan mata, patriark klan Tun menjadi murka. "Para tetua, siapkan pasukan klan kita dan juga kirim energi ke langit untuk meminta bantuan ke dunia langit, sedangkan aku akan langsung menyerang musuh." Saat ini klan Tun diserang oleh pasukan Chen Wen yang menyebabkan banyak bangunan porak-poranda. Sebelum patriark klan Tun memerintahkan para tetua untuk meminta bantuan kepada dunia langit, beberapa tetua yang ada di luar telah mencobanya, namun semua usaha mereka gagal. Dan semua energi itu pecah sebelum sampai ke langit oleh sebuah formasi penjara dewa ciptaan Chen Wen. Bahkan beberapa hewan iblis ras penguasa yang dikeluarkan oleh Chen Wen tampak heran, karena belum menemukan imbang yang sepadan. Maka ketika merasakan adanya aura paling kuat yang identik dengan aura iblis haus darah, mereka segera mengejar ke asal aura tersebut untuk membantainya. Saat bertemu,
mereka langsung menyerang tanpa ada ampunan. Patriark klan Tun yang diserang tanpa basa-basi sangat marah. Patriark klan Tun yang melihat seekor naga menyerang dirinya menggunakan sabetan ekor dengan kekuatan yang sangat mengerikan terkejut. Keparat, aku akan membunuh kalian. Patriark klan Tun yang melihat serangan datang dengan kekuatan mengerikan. Patriark klan Tun sedikit takut, namun untuk menyelamatkan nyawanya, segera patriark itu merapalkan seni bela diri iblisnya. Serangan iblis haus darah. Dengan mengumpulkan seluruh energinya ke kedua tangannya, hingga berubah menjadi merah tua dan kedua lengannya menjadi mengkilap serta menghembuskan bau anyir yang sangat kuat, kemudian dilemparkannya energinya untuk menghadang serangan ekor Xianlong. Namun karena yang menyerangnya memiliki ranah dan kekuatan jauh di atasnya, dan lagi pula patriark klan Tun ini mengeluarkan seluruh energinya dengan terburu-buru, dia pun terpental dan menabrak beberapa bangunan di bawahnya. Patriark klan Tun terluka parah dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Dia berusaha duduk dan menatap lawannya, kemudian dengan suara marah dia bertanya, "Ada dendam apakah klan Tun kami dengan kalian? Kenapa kalian menyerang klan Tun kami?" "Hehehe, kami memang tidak memiliki dendam terhadap klan Tun kalian, tapi kami dendam dengan seluruh praktisi yang memiliki hubungan dengan aliran seni kultivasi iblis." Xianlong menjawab dengan santai sambil menatap patriark klan Tun dengan dingin, tapi ketika patriark klan Tun itu mendengar apa yang dikatakan oleh Xianlong, dia pun membelalakan matanya dan menatap pasukan yang menyerang klannya. "Jangan-jangan, kalian adalah pasukan yang menghancurkan sekte iblis neraka." Patriark klan Tun akhirnya merasa takut, karena kabar yang mereka terima dari kehancuran sekte iblis neraka mengatakan nasib sekte itu sangat tragis, tidak ada satupun praktisi yang hidup dibantai oleh pasukan aliran putih. "Hehehe, kamu baru tahu, sekarang klanmu sudah bisa berkumpul di neraka dengan sekte iblis neraka dan juga sekte Cingkui yang baru-baru ini kami habisi." Sambil meraung, Xianlong melesat menyemburkan api yang sangat panas menuju patriark klan Tun. Patriark klan Tun yang sudah tidak mampu bergerak, dengan pasrah menerima serangan Xianlong hingga tewas. Pasukan Chen Wen yang melihat praktisi terkuat tewas, segera melesat merebut tubuh patriark klan Tun untuk disantap. Hanya dalam tempo waktu beberapa detik, tubuh patriark klan Tun habis ditelan oleh pasukan hewan iblis. Pasukan klan Tun yang melihat patriark mereka yang dimakan menjadi ketakutan, mereka ingin menyerah, tapi pasukan hewan iblis tidak mau mengampuni mereka. Setelah mendapatkan daging dari patriark klan Tun, pasukan hewan iblis semakin ganas dalam menyerang orang-orang klan Tun. Beberapa tetua yang memiliki ranah kaisar langit keabadian melihat Chen Wen yang sedang melayang di langit klan dan tampak berwibawa. Jubah Chen Wen tertiup angin bagaikan sesosok dewa agung dan melambai-lambai tertiup angin menatap ke bawah seakan-akan meremahkan semua orang di klan Tun. Sementara itu, sayap yang dilapisi petir berwarna keunguan dengan bentangan sayap mencapai 30 meter tampak melambai-lambai secara perlahan-lahan. Ranah kultivasi Chen Wen terlihat hanyalah ranah kaisar keabadian tahap ke-7, dan bagi beberapa tetua dengan ranah kaisar langit keabadian tahap akhir sebanyak 2 orang menatap remeh dan berpikir bahwa Chen Wen adalah pemimpin pasukan yang menyerang klan mereka. "Tetua, bocah itu pasti pemimpinnya, kita serang bersama-sama, kalau kita bisa menangkap bocah itu, kita dapat memaksa pasukannya untuk menyerah, kalau tidak, klan kita tidak akan mampu menahan pasukan yang mengerikan ini." "Benar juga, ranah bocah itu masih di tahap ke-7, kita sergap dan tangkap dia saja." "Baik, serang." 2 orang tetua dengan ranah kaisar langit keabadian tahap akhir dan 2 tetua di tahap 10 bersama-sama melayang ke langit menyerang Chen Wen. 4 sosok melesat dengan kecepatan penuh berusaha menyerang Chen Wen. Beberapa pasukan Chen Wen yang melihat ada 4 sosok yang melesat mendatangi Chen Wen hanya menggelengkan kepala mereka dan berkata, "Hais, dasar orang tua bodoh. Mereka malah menyerang tuan muda, mereka pasti akan tewas mengenaskan. Hehe, kasihan juga melihat orang tua bodoh seperti mereka berani menyerang tuan muda." Pasukan Chen Wen yang mengetahui beberapa tetua tingkat tinggi klan Tun menyerang Chen Wen, namun mereka tidak menghalanginya.
Chen Wen tahu kalau ada 4 sosok yang melesat menuju ke tempatnya dan berusaha menyerangnya. Dia hanya menyeringai. Salah satu tangannya pun diangkat dan ditujukan kepada 4 sosok itu. Setelah itu terlihat serangkum energi spiritual dengan balutan petir surgawi keluar dari tangan Chen Wen membentuk jaring raksasa. 4 sosok yang awalnya sangat bersemangat menyerbu Chen Wen sangat terkejut, salah satunya langsung berteriak memperingati rekannya. Awas, hati-hati, ternyata kekuatan serangannya melebihi ranahnya. Jaring energi spiritual yang dilapisi petir surgawi langsung menangkap 4 sosok itu tanpa 4 sosok itu bisa menghindarinya. Apa ini? Sial! Ternyata ini adalah jaring energi spiritual yang dilapisi petir surgawi. Tetua, tolong! RGGH ini sangat sakit. Keempatnya berusaha merusak jaring energi spiritual yang ditembakkan oleh Chen Wen dengan sekuat tenaga. Namun petir yang menyelimuti jaring selalu berderak dan menyengat kulit mereka hingga merobek kulit mereka, membuat keempat tetua itu berteriak kesakitan. Mereka bagaikan disiksa oleh lecutan petir surgawi secara perlahan-lahan, hingga mereka kehabisan energi spiritual dan menjadi lemas. Kemudian secara perlahan-lahan kemampuan perlawanan mereka pun menghilang. Chen Wen berteriak kepada bawahannya yang berada di bawah dan terlihat menganggur. Ambillah makanan kalian ini. Mereka sudah matang. Baik Tuan Muda, terima kasih sudah memasak mereka untuk kami. Tampak puluhan pasukan Chen Wen yang merupakan ras hewan iblis berebutan mendapatkan daging dari 4 sosok yang telah hampir kehabisan nafas itu. Namun keempatnya masih sangat sadar, mereka tampak semakin ketakutan karena memikirkan daging mereka pasti akan dikoyak-koyak dan dimakan oleh hewan iblis ini. Membayangkan saja membuat mereka berempat ketakutan. Mereka yang biasanya selalu mendominasi dan selalu merasa bangga ketika menyiksa lawan mereka, kini perasaan itu mereka rasakan. Mereka sangat takut, bahkan keempatnya kencing di celana. Chen Wen sengaja tidak membunuh keempatnya karena dia memang berniat menyiksa hati mereka agar mereka mengerti bagaimana rasanya ketika disiksa. Tolong, jangan dekati aku. Awas, jangan dekat-dekat. Aku tidak mau dimakan. Ampun Tuan, ampuni aku. Tolong jangan siksa kami. Keempatnya terus-menerus memohon, tapi para hewan iblis tidak peduli, apalagi di sana terdapat Xiao Kai yang gila. Makanan yang lezat. Kakak-kakak, tolong jangan bunuh dulu, kita nikmati perlahan-lahan. Xiao Kai, bagaimana cara menikmati perlahan-lahan? Mereka sangat harum. Bagaimana kami bisa bertahan tidak melahapnya sekaligus? Pertama-tama kita koyak kuping mereka dan kita nikmati bersama. Di sini ada kuping setengah matang sebanyak 8 biji. Kupingku, tolong jangan dimakan di depanku. RGGH. Xiao Kai langsung menarik dan melepaskan salah satu kuping tetua yang tersiksa itu, kemudian memakannya di depan tetua itu, hingga membuat tetua tersebut hampir pingsan karena ketakutan. Beberapa hewan iblis pasukan Chen Wen mengerti kenapa Chen Wen tidak langsung membunuh keempat orang itu, yaitu Chen Wen ingin menyiksa batin keempatnya hingga sampai batas yang mereka sanggup terima. Xiao Kai yang memang sudah mengerti apa yang diinginkan oleh tuan mudanya memberi arahan kepada yang lainnya, hingga mereka perlahan-lahan menyiksa keempat tetua itu. Setelah kuping habis, Xiao Kai menarik jari-jari mereka secara perlahan-lahan, kemudian memakannya. Kelakuan Xiao Kai ini diikuti oleh yang lainnya, hingga akhirnya keempat sosok itu pingsan dan tersadar beberapa kali, kemudian tewas mengenaskan. Setelah itu, pasukan-pasukan Klantun yang melihat penyiksaan yang dilakukan Xiao Kai di atas langit Klantun membuat pasukan Klantun semakin gemetar ketakutan. Bahkan ada beberapa yang langsung bunuh diri saking takutnya bila disuruh melihat daging sendiri dimakan di depan mata mereka. Beberapa waktu kemudian, akhirnya seluruh anggota keluarga Klantun musnah dilahap oleh hewan iblis. Setelah itu semua, tidak terlihat ada satupun mayat yang berserakan, karena semua mayat telah habis dilahap hewan iblis pasukan Chen Wen. Berita tentang musnahnya Klantun telah sampai di sekte iblis surgawi. Berita ini membuat banyak sekte kecil yang merupakan sekte bawahan iblis surgawi menjadi ketakutan. Mendengar berita tentang hancurnya Klantun serta hancurnya sekte iblis neraka,
Sekte Iblis Surgawi memanggil seluruh kekuatan bawahannya, termasuk klan dan sekte yang bernaung di bawah kekuatan Sekte Iblis Surgawi untuk berkumpul di Sekte Surgawi dalam 3 hari. Mereka telah mendapatkan kabar bahwa praktisi yang menghancurkan Sekte Iblis Neraka telah berada di wilayah selatan dataran Dongting. Sehingga membuat Sekte Iblis Surgawi harus membuat persiapan dalam menghadapi Chen Wen dan pasukannya. Di aula utama Sekte Iblis Surgawi, di mana telah terkumpul ratusan patriark klan dan sekte mendengarkan perintah dari patriark Sekte Iblis Surgawi. Di atas tempat duduk yang paling tinggi, duduk sesosok pria dengan tubuh yang sangat besar dengan tinggi lebih dari 2 meter menatap semua bawahannya. Saat ini semua wajah patriark klan dan sekte yang bernaung di bawah kekuatan Sekte Iblis Surgawi menjadi serius menunggu perintah dari patriark tertinggi dari Sekte Iblis Surgawi. Apakah kalian tahu kenapa kalian saya kumpulkan ke Sekte Iblis Surgawi? Terdengar suara menggelegar bagaikan raungan dari sesosok pria tinggi besar yang sedang duduk di sebuah kursi yang lebih tinggi dari tempat duduk lainnya di ruangan itu. Terlihat di bawah ada lebih dari 100 patriark klan dan sekte kecil yang merupakan bawahan dari Sekte Iblis Surgawi. Ruangan yang luasnya lebih dari 100 meter persegi itu dapat menampung lebih dari 500 orang itu telah penuh sesak. Ruangan itu terlihat banyak noda-noda darah yang bercipratan di setiap jengkal dinding aula utama Sekte Iblis Surgawi. Itu adalah noda darah dari orang-orang yang mereka bunuh dan dihisap darahnya serta dimakan dagingnya oleh praktisi aliran iblis. Sehingga ruangan itu penuh dengan energi darah yang sangat kental dan menjijikan bagi praktisi aliran putih. Saat suara menggelegar bertanya kepada semua hadirin, semua orang yang ada di sana langsung menjadi berisik karena saling berbisik memperkirakan apa yang membuat patriark Sekte Iblis Surgawi memanggil mereka berkumpul di sini. Pasti ini adalah karena pasukan yang belakangan menjadi terkenal di dataran Dongting ini yang berhasil menghancurkan Sekte Iblis Neraka serta klan Tun yang ada di perbatasan wilayah barat dan selatan. Saya rasa juga pasti itu adalah alasan utamanya. Terdengar 2 orang patriark sekte kecil sedang berdiskusi tentang alasan patriark Sekte Iblis Surgawi memanggil mereka semua berkumpul di sini. Apakah patriark Sekte Iblis Surgawi ingin membuat rencana untuk menghadapi pasukan yang menghancurkan Sekte Iblis Neraka? Kita juga harus memikirkan masalah ini, karena masalah ini terlalu serius. Selama beberapa ratus tahun, aliran iblis kita sudah berhasil menguasai seluruh wilayah dataran Dongting. Namun sekarang ada yang berani menyerang sekte aliran iblis. Ini pasti masalah serius. Kurasa juga kita dipanggil karena masalah ini. Buat apa kita takut dengan pasukan yang menghancurkan Sekte Iblis Neraka? Kita jauh lebih kuat daripada Sekte Iblis Neraka. Benar, kekuatan kita bahkan mampu menghancurkan Sekte Iblis Neraka sampai rata dengan tanah. Untuk apa kita takut terhadap pasukan yang akan datang itu? Patriark Sekte Iblis Surgawi sengaja membiarkan semua orang berdiskusi sendiri selama beberapa waktu lamanya. Dia menatap semua hadirin dengan diam, setelah itu tangannya ke atas memberi tanda agar semua hadirin diam. Para patriark klan dan sekte yang bernaung di bawah Sekte Iblis Surgawi. Dengarlah, kembali terdengar suara menggelegar milik patriark Sekte Iblis Surgawi meminta semua hadirin diam, hingga membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut langsung terdiam. Setelah semua terdiam, patriark Sekte Iblis Surgawi melanjutkan apa yang ingin disampaikannya kepada semua orang. Kalian benar, saya memanggil kalian karena ingin mendiskusikan bagaimana menghadapi pasukan yang menghancurkan Sekte Iblis Neraka serta klan Tun yang merupakan klan bawahan Sekte Iblis Surgawi kita. Patriark Sekte Iblis Surgawi menatap semua praktisi yang ada di hadapannya yang sebagian masih menundukkan kepalanya karena tidak memiliki ide. Namun ada beberapa orang yang bersiap untuk berdiri, namun didului oleh salah satu patriark pendukung Sekte Iblis Surawi. Patriark, saya rasa, kekuatan Sekte Iblis Surgawi kita bahkan jauh lebih kuat daripada kekuatan Sekte Iblis Neraka. Kita tidak perlu takut menghadapi pasukan kecil yang datang untuk membuat keributan. Kalau mereka datang, kita tinggal membunuh mereka saja. Mendengar kata-kata sombong itu, Patriark Sekte Iblis Surgawi merasa sedikit senang, bagaimanapun juga yang dipuji itu adalah sektenya,
jadi Patriark Sekte Iblis Surgawi menganggukkan kepalanya tapi tanpa tersenyum alias berwajah datar saja, dia masih menunggu yang lainnya bicara. Patriark, menurut saya, lebih baik kita membuat persiapan, itu lebih baik daripada tidak. Bagaimanapun juga Sekte Iblis Neraka dikatakan dihancurkan dalam 1 hari 1 malam oleh pasukan yang menghancurkannya. Itu benar Patriark, kami mendukung kalau kita membuat persiapan dalam menghadapi musuh. Tampak puluhan Patriark Sekte serta klan menganggukkan kepala mereka tanda mereka menyetujui usulan mempersiapkan diri. Kalian ini, hanya menghadapi pasukan kecil saja kalian sudah terlihat takut. Terdengar kata-kata sombong dari salah satu patriark klan yang mencemooh para patriark yang menginginkan membuat persiapan. Namun karena yang mencemooh mereka adalah salah satu patriark sekte kecil, beberapa patriark menjadi emosi, mereka berdiri dan menunjuk patriark sekte kecil itu, kamu hanyalah patriark sekte kecil, aku mau tanya, apakah sektemu itu sebanding kekuatannya dengan klan Tun yang telah dihancurkan? Memang klan Tun dapat dikatakan sebagai klan terkuat di wilayah selatan dataran Dongting, sehingga klan inilah yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Dengan begitu, mereka semua yang hadir di dalam ruangan aula sangat tidak sebanding dengan kekuatan klan Tun. Patriark yang meremehkan kekuatan Cewen menjadi marah karena dibandingkan kekuatan sektenya dengan klan Tun. Memang sekteku tidak sebanding kekuatannya dengan klan Tun. Tapi kami sama sekali tidak takut dengan pasukan yang datang menyerang. Aku tahu kalian memang tidak takut, tapi kalau melawan pasukan yang bisa menghabisi klan Tun, maka sekte kalian akan habis dengan cara yang konyol. Saat ini suasana di dalam aula menjadi panas, karena terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra. Energi haus darah mulai menyebar dan kedua belah pihak siap berkonfrontasi. Begitulah para praktisi aliran iblis. Mereka tidak akan menghargai patriark sekte iblis surgawi atau siapapun, karena mereka adalah praktisi yang jauh lebih egois dibandingkan dengan praktisi aliran putih. Yang mereka pikirkan hanya diri sendiri, bahkan biarpun itu ada hubungan saudara, mereka tetap akan lebih mementingkan diri sendiri. Saat ini kedua belah pihak sudah mulai berdiri dan bersiap untuk bertempur. Patriark sekte surgawi tidak marah, karena hal ini sudah biasa terjadi di dalam orang-orang yang menganut teknik iblis. Patriark sekte iblis surgawi hanya mengangkat tangannya ke atas yang memberi tanda agar kedua belah pihak menahan diri. Sudah, hentikan, kita di sini untuk mencari solusi bukan mencari musuh, semua saran akan diterima, dan menurutku, memang mempersiapkan diri adalah jalan yang jauh lebih baik. Kita bukannya takut terhadap pasukan kecil itu, tapi kita tidak harus meremehkan musuh sekecil apapun kekuatannya. Semuanya terdiam menunggu apalagi yang akan dikatakan oleh sang patriark sekte iblis surgawi yang menjeda kata-katanya lalu menatap ke bawah kemudian melanjutkan kata-katanya. Saya mengumpulkan kalian di sini adalah dengan tujuan agar kita memusatkan kekuatan kita di sekte iblis surgawi ini, dan saya berharap kalian semua memindahkan seluruh pasukan kalian di sekte iblis surgawi. Mendengar kata-kata sang patriark, semua orang yang hadir terdiam dan wajah mereka banyak yang tidak senang atas keputusan sang patriark sekte iblis surgawi. Karena kalau sampai mereka membawa semua pasukannya ke dalam sekte iblis surgawi, itu artinya di masa depan setelah perang ini berakhir, maka mereka akan kesusahan untuk menarik pasukan mereka kembali ke sekte ataupun klan mereka lagi. Hal ini mereka tidak mau, biarpun mereka adalah sekte atau klan bawahan dari sekte iblis surgawi, mereka juga tidak mau pasukan mereka menjadi pasukan sekte iblis surgawi. Sementara itu, Chen Wen yang baru saja menghancurkan klan Tun sudah memasukkan semua bawahannya ke dalam dunia cincin. Kemudian Chen Wen bersama Xin Tiao kembali terbang melesat menuju ke selatan dataran Dongting untuk menuju ke pusat dataran Dongting bagian selatan. Selama dalam perjalanan terbang, Chen Wen memerintahkan Xin Tiao untuk terbang rendah, karena Chen Wen ingin mencari keberadaan sekte ataupun klan airan putih yang masih ada di wilayah selatan dataran Dongting ini. Selama 3 hari penuh Chen Wen duduk di punggung burung Raja Wali Petir. Akhirnya Chen Wen merasakan keberadaan sebuah dunia independen. Kakak Xin Tiao, kita turun di sini, aku merasakan adanya dunia independen.
Chen Wen yang sangat peka terhadap dunia independen segera mengetahui keberadaan sebuah dunia independen. Bersama Xin Tiao yang kini setelah turun ke daratan mengubah wujudnya menjadi seorang pria paruh baya mendatangi sebuah pohon yang lumayan tinggi, Chen Wen segera mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat isi dari dunia independen. Karena sudah tahu kebisaan sekte ataupun klan yang beraliran putih di zona sekte aliran iblis, Chen Wen mencurigai kalau dunia independen ini milik sebuah sekte ataupun klan aliran putih. Ternyata benar apa yang kuduga. Ini adalah sebuah dunia independen milik praktisi aliran putih. Kak Xin Tiao, tolong mundur sedikit, aku akan memanggil orang yang menghuni dunia independen ini. Oh, ya. Chen Wen mengalirkan energinya ke tenggorokan, kemudian mengirimkan suaranya menembus dunia independen. Saudara yang ada di dunia independen, saya bernama Chen Wen ingin mengajak kalian semua untuk menghancurkan sekte aliran iblis. Suara Chen Wen menggema di seluruh dunia independen yang ternyata dihuni oleh sebuah klan yang bernama Klan Hao. Klan Hao adalah sebuah klan yang beraliran putih, dulunya sebelum seluruh daratan Dongting dikuasai oleh praktisi aliran iblis. Klan Hao adalah klan yang dianggap terkuat, karena saat itu Klan Hao jugalah yang memimpin semua praktisi aliran putih untuk melawan praktisi beraliran putih. Namun sayang, setelah mengumpulkan hampir seluruh sekte dan klan aliran putih untuk mengusir praktisi aliran iblis, pasukan yang dipimpin oleh klan Hao kalah telah dan mulai dihabisi serta diburu oleh seluruh praktisi aliran iblis. Begitu juga sekte dan klan aliran putih, mereka semua diburu oleh pasukan sekte beraliran iblis, sehingga memaksa para pemimpin sekte dan klan beraliran putih untuk bersembunyi dan tidak berani keluar secara terang-terangan. Saat ini, Chen Wen berusaha mengumpulkan kembali semua sekte ataupun klan beraliran putih untuk mengambil alih dataran Dongting bagian selatan dengan cara bersatu dan menghancurkan sekte iblis surgawi, karena di bagian selatan ini, sekte iblis surgawi adalah sekte peguasa dari seluruh dataran Dongting bagian selatan. Saat ini, Chen Wen tidak langsung menuju ke pusat dataran Dongting bagian selatan. Dia sedang berusaha mencari sekte-sekte aliran putih seperti di dataran bagian barat Dongting. Chen Wen telah mengirimkan transmisi suaranya di sebuah dunia independen yang ditemuinya ketika di perjalanan. Pada saat dia mengirimkan suaranya ke dalam dunia independen, Xiao Kai yang berada di dunia cincin mengirim suara kepada Chen Wen. Tuan muda, aku juga ingin keluar menemanimu, tolong keluarin aku juga ya. Xiao Kai, kamu bermain bersama Longer saja, ngapain kamu ikut keluar, nanti membuatku repot saja. Adik Wang Long sedang tidur, aku bosan di sini, tuan muda, tolong keluarkan aku. Chen Wen tidak menggubris Xiao Qi lagi, namun Xiao Kai terus-menerus merengek untuk keluar kepada Chen Wei, hingga membuat Chen Wen pusing mendengarnya. Akhirnya dia mengeluarkan Xiao Kai. Kamu jangan membuat keributan, kalau membuat keributan, aku akan memasukkanmu lagi ke dalam. Beres tuan muda, aku akan patuh. Kak Xin Tiao, jaga bocah I, kalau main-main hajar saja. Semua hewan iblis maupun ras manusia yang menjadi bawahan Chen Wen mengetahui posisi dari Xin Tiao, bahkan para hewan iblis ras penguasa yang merupakan bawahan Chen Wen juga merasa segan terhadap Xin Tiao, karena Xin Tiao adalah hewan iblis pertama yang mengikuti Chen Wen, serta telah dianggap kakaknya sendiri, sehingga Xin Tiao dianggap senior oleh semua bawahan Chen Wen. Begitu pula Xiao Kai, dia juga sangat takut kepada Xin Tiao. Memang Xin Tiao tidak pernah semena-mena terhadap lainnya, tapi mereka tetap saja segan dan hormat kepadanya. Chen Wen menafsir bahwa dunia independen ini adalah dunia independen milik sebuah sekte aliran putih. Maka ketika dia menggunakan mata ilahinya dia mendapati memang di dalam dunia independen ditempati oleh banyak praktisi aliran putih. Ini ditandai dengan tidak adanya jejak berdarah pada aura mereka. Setelah Chen Wen menunggu sejenak di luar dunia independen, tiba-tiba sebuah portal terbuka, di sana keluar puluhan orang praktisi. Mereka rata-rata memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap 5 ke atas. Salah satunya telah memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-12. Dia adalah pemimpin orang-orang yang keluar saat ini. Mereka menatap Chen Wen dengan teliti.
seolah-olah sedang menafsir sesuatu. Setelah beberapa saat mereka menafsir tubuh Chen Wen, akhirnya mereka melepaskan nafas lega. "Tuan, siapakah Anda? Kenapa Anda bisa mengetahui bahwa kami ada di sini?" Biarpun mereka telah mendeteksi Chen Wen bukan praktisi aliran iblis, namun mereka tidak mempersilahkan Chen Wen untuk masuk, karena mereka masih curiga. Xiao Kai yang melihat tatapan kecurigaan mereka terhadap Chen Wen sebenarnya sudah emosi dan mau membentak dan memarahi mereka, namun Xin Tiao yang melihat gelagat Xiao Kai langsung menatapnya dengan dingin, hingga membuat Xiao Kai terdiam tidak berani berkutik, namun mata Xiao Kai menatap para praktisi itu masih dengan tatapan marah. "Maaf tuan-tuan, saya bernama Chen Wen dan mereka berdua adalah saudara saya. Ini kakak saya bernama Xin Tiao dan ini saudara saya bernama Xiao Kai. Kami datang karena saya berniat untuk mengajak semua praktisi aliran putih yang tidak mempelajari ajaran iblis untuk menghancurkan sekte iblis neraka." Mendengar kata-kata Chen Wen ingin menghancurkan sekte iblis surgawi, para praktisi itu memandang Chen Wen dengan tatapan aneh dan hati mereka masing-masing berbisik. Apakah anak ini baru memakan empedu harimau? Sehingga dia berani mengatakan untuk menghancurkan sekte iblis surgawi. Chen Wen yang ditatap seperti itu juga tahu apa yang ada di hati para praktisi itu, namun dia tidak peduli dan Chen Wen bertanya, "Apakah kalian tahu apa yang terjadi dengan sekte iblis neraka di dataran Dongting bagian barat?" Biarpun mereka tinggal di dalam dunia independen, namun Chen Wen tahu, mereka pasti tidak akan pernah ketinggalan untuk mengetahui berita terkini. Bagaimanapun juga mereka pasti memiliki pasukan mata-mata di luar tempat ini. Ya, kami tahu, jangan katakan kalau yang menghancurkan sekte iblis neraka adalah kamu." Chen Wen hanya tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya ketika mereka menduga dirinya lah yang menghancurkan sekte iblis neraka. "Hahaha, bocah, apakah kepalamu baru saja ditendang kuda sehingga pikiranmu menjadi terganggu? Dengan ranahmu yang hanya di ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-7, kamu masih sangat lemah." Terdengar salah satu dari praktisi yang ada di depannya berkata mengejek Chen Wen. Xiao Kai yang sudah tidak tahan, akhirnya berkata, "Apakah kalian meremehkan tuan mudaku? Bahkan dia sanggup menghapus dunia independen kalian kalau tuan mudaku mau. Kalian tidak perlu memandang tuan mudaku terlalu remeh. Kalian bahkan belum sepadan dengan kekuatan salah satu pengikut tua mudaku." "Xiao Kai, diam!" Chen Wen membentak Xiao Kai, hingga membuat Xiao Kai terdiam. Namun Chen Wen sedikit merasa senang dengan pembelaan Xiao Kai, biarpun Xiao Kai bersikap sedikit ugal-ugalan, namun Xiao Kai sangat menyayangi Chen Wen serta keluarganya. Mana mungkin Xiao Kai tahan melihat orang meremehkan tuan mudanya. Setelah Chen Wen membentak Xiao Kai, dia pun membalikan tubuhnya menatap para praktisi itu. Namun para praktisi itu masih memandang remeh Chen Wen, mereka malah kembali mengejeknya. "Hehehe, saudaramu yang lemah itu malah meninggikan kamu. Memang orang lemah berteman dengan orang lemah, kalian tidak sepadan dengan kami." Salah satu praktisi di sana kembali mengejek Chen Wen, sementara pemimpin mereka hanya diam dan tersenyum, seakan-akan membenarkan ejekan bawahannya. Namun Chen Wen yang menghadapi ejekan tersebut masih tampak tenang, hanya saja, kali ini sesosok makhluk mengerikan keluar dari dunia jiwa Chen Wen karena mereka yang tinggal di dunia jiwa juga tahu bahwa Chen Wen sedang diremehkan sampai sebegitunya. Sosok tersebut adalah Pek Hou, dia yang memiliki temperamen paling panas tidak tahan di dalam dunia jiwa ketika mendengar tuan mudanya diejek dan diremehkan. Pek Hou yang keluar langsung melesat dan mencekik praktisi yang tadinya mengejek Chen Wen paling kencang. Pemimpin praktisi yang berasal dari dunia independen itu terkejut, karena Pek Hou tiba-tiba keluar dari dunia jiwa, seakan-akan keluar dari ruang kosong yang tanpa terdeteksi. Melihat salah satu bawahannya dicekik, dia menjadi marah, energi spiritualnya mengalir deras lalu mengeluarkan aura penindasan terhadap Pek Hou. Pemimpin itu berusaha menindas Pek Hou menggunakan auranya, namun Pek Hou bahkan tidak merasakannya. Sambil satu tangannya mencekik praktisi yang mengejek Chen Wen,
Tiba-tiba Pek Hou membalikan tabuhnya menatap pemimpin para praktisi itu dengan tatapan dingin dengan niat membunuh yang sangat kental. Bahkan energi Pek Hou yang meluap-luap membuat pemimpin itu terpental jauh hanya karena ditatap oleh Pek Hou. Hanya karena kamu memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir, kamu menjadi sombong dan tidak memandang orang lain. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.